Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai riba. Saya dari kelompok 4 H1F akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama adalah Eza Delavia Rahayu. Untuk yang kedua Indika Tari Samirani. Dan yang ketiga adalah M. Nur Lukmanul Hakim. Untuk selanjutnya teman-teman saya akan menjabarkan materi dari riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau yang berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan riba secara ilmiah adalah pengambilan tambahan berupa harta pokok atau modal secara batil. Macam-macam riba sebagai berikut. Yang pertama ada riba fadl. Riba fadl yaitu tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis. Selanjutnya ada riba nasiah. Riba nasiah adalah seseorang menghutangi uang dengan jumlah dan batas tertentu kepada seseorang dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang ditentukan tersebut. Yang ketiga ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Yang keempat ada riba aliyat. Riba aliyat ini merupakan riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran tanpa adanya kelebihan. Namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum penyerahan barang atau harga. Kemudian ada riba hort, yaitu riba dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima uang atau muhtarid. Adapun contoh bentuk-bentuk jual beli yang mengandung riba. Ada jual beli muhaqolah, jual beli inah, jual beli daging dengan hewan, jual beli hewan dengan hewan. Dasar hukum riba dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 dijelaskan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dan juga pada surat Al-Baqarah ayat 278 dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surat Ali Imran ayat 130 juga dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Pendapat ulama tentang riba. Yang pertama, ulama sepakat menetapkan fadl pada 7 barang seperti dapat pada nas, yaitu emas, perak, gandum, syair, artikel, kurma, garam, dan anggur kering. Adapun pendapat lain tentang barang selain itu, Jairiyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, riba dal terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang. Yang kedua, hukum bunga bank. Yusuf Qaradawi Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahra dan Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba. Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Syed Tantawi, Abdul Wahab Khalaf dan Mahmud Shaltut menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Islamiyah tanggal 23 Ramadan 1423 Hijriah. Ekonomi berbasis bagi hasil atau nisbah. 4 akad utama dalam prinsip bagi hasil. Yang pertama, musyarakah, yang kedua, mudharabah, yang ketiga, mujaroah, dan yang keempat, musyakoh atau plantation financing pembiayaan pertanian. Musyarakah.
Musyarakah adalah akad antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, musyarakah kepemilikan, yaitu tercipta karena warisan wasiat dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, musyarakah akad, yaitu tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal dan sepakat berbagi keuntungan. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau syahibul mal menyediakan dana 100% dan pihak lainnya menjadi pengelola atau mudharib. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutalaqah, bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, kebalikan dari mutalaqah, dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Muzara'ah, kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian pada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Musaqah, pengarang hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas bagi hasil tertentu dari hasil panen tersebut. Dampak riba. Riba sangat berdampak di tengah-tengah masyarakat, tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama, atau saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam, akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Yang kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas, ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja. Yang ketiga, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Yang keempat, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Hikmah diharamkannya riba. Yang pertama adalah membebaskan penindasan ekonomi seseorang. Kedua, membebaskan sifat malas umat Islam. Ketiga, menghindari kerusakan individu dan masyarakat. Keempat, menghindari perilaku zalim. Dan kelima, menimbulkan kehancuran ekonomi umat Islam. Dan yang poin kedua adalah hukum bagi pelaku riba. Untuk pertama, hukum bagi pelaku riba adalah dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dalam keadaan gila. Yang kedua, diancam kekal di neraka. Untuk yang ketiga, harta yang diperoleh dari riba akan dihilangkan barokahnya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Alasan Islam melarang riba. Yang pertama adalah riba mengandung unsur kezaliman, sedangkan Allah mengharamkan kezaliman. Yang kedua, menutup ruang atau jalan bagi mereka yang berniat. Yang ketiga, riba mengandung penipuan. Yang keempat, riba bertentangan dengan cara yang ditentukan Allah. Untuk kesimpulan presentasi pada hari ini, saya akan menjabarkannya, yaitu Islam bersikap sangat keras dalam persoalan riba, semata-mata dari melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, masyarakat maupun perekonomiannya. Dan dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa hukum riba adalah haram, dan Allah telah memberikan alternatif solusi yang menjauhkan kita dari riba dengan cara kita
melakukan sedekah dan zakat yang dapat memberikan barokah bagi kehidupan kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.